kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Ini untuk melihat bagaimana situasi teraktual, ya, situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Capricorn bersama dengan selingkuhannya. Namun sebelum memulai seperti biasa, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya tuh vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan untuk menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini, ya. Oke lah, baik. Oke ya, jadi kalau Mari lihat Capricorn di sini rasa-rasanya semakin menunjukkan siapa sih orang ini gitu ya. Jadi andaikan pun selaju-lajunya relationship ini sempat masuk ke pernikahan, modelnya pernikahan sirih kah, atau mungkin di sana ada sempat membincangkan tentang pernikahan dengan si selingkuhan. Wacana ini akan diambiarkan, ya, wacana ini bisa hanya akan sebatas wacana saja gitu ya. Nah, karena kalaupun ini sudah sempat masuk ke pernikahan sirih kah namanya, namun di sini tuh bisa energi Capricorn tidak mengakui untuk saat sekarang, ya. Untuk saat sekarang tidak lagi mau mengakui bahwa dia adalah suami sirih atau istri sirih dari si selingkuhannya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kok kayaknya Capricorn bisa mulai sadar di sini. Hatinya dia, nuraninya dia sudah hidup gitu ya. Mungkin nuraninya dia hidup, wah aku udah selingkuh nih, menyelingkuhin nih, menyakiti nih pasangan sahku misalnya. Kayak gitu ya. Atau dia bisa yang kayak, oh aku nih sudah berkhianat nih pada dirinya aku sendiri. Aku nih kan tadinya orang yang setia banget nih, hanya punya satu pasangan saja. Tapi kok bisa-bisanya saat ini tuh aku menjalani dua asmara. Aku udah mengkhianati diriku nih, tidak setia sama diri sendiri. Sudah sadar di sana. Nah kayak gitu ya. Jadi apa-apa dulu yang dihindari ya oleh Capricorn, makanya dia bisa terjebak dalam relationship bersama dengan si selingkuhannya ini, ya. Untuk saat sekarang dia nggak mau lagi lari, dia nggak mau lagi mengingkari. Dulu misalnya ya, dia tahu, oh ini salah nih kalau dijalani, tapi dia menghindar, enggak lah, nggak adalah salahnya. Nggak mau dia pikir-pikirkan bener salah nggak nih sikapnya dia. Nggak mau dia pikir-pikirkan. Pokoknya aku dengan dia. Nah saat ini tuh dia udah nggak mau lagi. Dia udah kayak berani menghadapi diri dia sendiri. Oh iya ya, nggak baik pula hubungan ini aku jalani. Keliru pula lah hubungan ini aku lakoni. Nah di sana. Pada akhirnya dia fakta. Jadinya dia tuh kayak masuk ke fakta. Nah di situ, ya, ada juga kemungkinan di sini tuh hubungannya jarak jauh, via chatting-chattingan saja kah, video callan saja kah, telepon-teleponan saja kah. Nah di sini tuh Capricorn tuh mulai jujur ke diri dia sendiri. Alah aku ini nggak cocok untuk hubungan jarak jauh, nggak bisa. Nggak kuat aku, nggak ideal. Hubungan jarak jauh itu tuh tidak ideal. Nah jadi dia di sini tuh udah aku balik lagi lah ke dunia nyata gitu ya. Nggak bisa nih, aku datang ke kotanya nggak mungkin, dia datang ke kotaku pun tak mungkin, misalnya kayak gitu ya. Jadi dia Capricorn di sini tuh udahlah, daripada berspekulasi ya, daripada terlarut-larut pada angan-angan saja, imajinasi saja, ya udah tak hadapi aja di dunia nyata ini. Enggak, memang aku enggak bisa kalau jarak-jarak jauh. Memang kan ada orang kayak gitu. Apa itu?
jarak jauh itu. Kayak lagi bercinta di dunia goib gitu kan. Nah di sana. Yang pastinya kalau Maret ini Capricorn tuh kayak yang sudah sadar diri ya. Mana yang mampu dia jalani, mana yang tidak mampu dia jalani. Gitu ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Udah kayak bisa. Udah dulu mungkin dia mau aja, dulu serba mau kompromi gitu ya, mau dulu serba kompromi, walaupun ketika kompromi itu boleh dia kayak ngerasa sakit juga, dia merasa nggak benar juga berkompromi pada hal yang tidak ideal bagi dirinya. Nah saat sekarang dia tuh aku nggak mau kompromi, kalau ya memang aku nggak seneng ya aku bilang nggak seneng, kalau aku nggak mau ya aku bilang nggak mau. Nah lebih cenderung kayak gitu. Jadi ada aroma-aroma akan mengakhiri relationship ini. Setidaknya ya kalau untuk mengakhiri itu kan nggak akan semua tuh memilih plek ketiplek ya, langsung tancap gas tanpa tedeng aling-aling, total blek cut off kan belum tentu. Bisa jadi pokoknya wacana untuk menghindar, menjauh, melepaskan, menyudahi ada, walaupun pelan-pelan gitu ya. Nah itu setidaknya gagasan gitu loh ya, setidaknya gagasan untuk menyudahi kisah-kisah ini tuh ada banget gitu ya. Apalagi mungkin kalau misalnya Sagittarius ini kalau Capricorn ini ya, kalau dia melihat si seseorang ini tuh pun mencela-mencelai ke dia, apalagi sempat dia kayak nangkep adanya perjuangan orang ini untuk menjauh dari dia, maka itu akan menyadarkan Capricorn. Misalnya sempat orang ini tuh ngeblokir Capricorn ya, mungkin juga blokirnya bukan sekali tapi 2 kali, atau blokirnya waktunya lama, bukan cuma 1 hari 2 hari tapi 10 hari kah, 15 hari kah. Itu justru kayak memberikan waktu bagi Capricorn merenung. Iya ya, apa-apaan hubungan kayak gini. Nah, kayak kita. Intinya kalau Mari lihat, sanggup enggak nih Capricorn menjalani dengan si dia? Sebenarnya enggak nih. Rasa-rasanya Mari enggak. Nah kayak kita. Dulu enggak tahu apa yang menjadi pertimbangannya Capricorn dengan dia ya. Enggak tahu. Karena kalau dibilang Capricorn ini cinta pun ke dia agak ragu pula Mari. Gitu ya. Lebih banyak ini sebenarnya Capricorn kayak nemuin yang tidak ideal. Ancaman bahwa dia akan tersakiti oleh si selingkuhannya ini tuh lebih banyak ini dia nemu. Gitu ya. Cukup berhati-hatinya nih Capricorn jalani dengan si selingkuhannya. Tidak leluasa gitu loh. Nggak leluasa. Ada ancaman ya, tetap ini bisa Capricorn kayak melihat ada ancaman dari orang ini tuh bakalan bisa menjadi sebab dia meneteskan air mata gitu ya. Di sana. Mungkin karena cukup tegang juga menghadapi koneksi ini, sampai seberapa sih orang bisa menjalani sesuatu dengan urat saraf tegang terus, ketidaknyamanan terus menerus, sampai berapa tahan sih? Seberapa lama sih ketahanannya orang kan di sana? Nah kayak kita. Jadi kalau Mari lihat-lihat ya, ini kayak lebih cenderung kepengen memang dia diperjuangkan sama si selingkuhannya ini. Setidaknya adalah upaya si selingkuhan ini tuh tetap bersama dia. Namun walaupun orang ini kayak itu hanya sebatas rasa kesenangan gitu ya. Kadang-kadang kan ego suka kayak gitu ya, ngelihat kita diupayain gitu kan. Ngelihat kita itu tuh digandrungi, disenangi.
digilai, didekati, diperjuangkan atau apalah itu bahasanya, itu kan senang ya. Nah, ada memang rasa senangnya Capricorn ya, atau ada pengen harapannya Capricorn ke sana. Tapi kalaupun orang ini tuh kayak memperjuangkan dia, belum tentu dia akan mau memilih tetap melanjutkan dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi ini bisa kayak hubungan yang hanya akan memberikan drama-drama kecil dalam hidupnya Capricorn. Gitulah. Drama-drama kecil di situ. Ya. Bukan ada yang sungguh-sungguh, bukan ada yang benar-benar serius ya 100% dari Capricorn ini untuk si selingkuhannya. Nah, si selingkuhannya ini sendiri, kalau mari lihat, ini pun orang bisa-bisa ini cari perkara juga ya. Kalau dia sempat meninggalkan Capricorn, harusnya sih meninggalkan itu tuh jalan terus gitu loh. Ya. Atau kalau minimal dia pernah terfikir gitu ya, pernah punya wacana meninggalkan, mari rasa udah tepat kian itu ya. Udah pas kian itu tuh. Kalau ada wacana meninggalkan, karena ini tetap ini datang pun dia ke Capricorn, ini hanya kayak menambah akumulasi sakit hatinya dia nih ke Capricorn ini. Boleh jadi orang ini pun ini bisa, ini bukan cinta sungguh-sungguh ini ya, memanipulasi diri sendiri ada nih ya, memanipulasi, tipu-tipu di sini tuh ada, tipu-tipu diri sendiri minimal di sana ya, menipu diri sendiri bahwa hubungan ini tuh akan berkembang seperti apa yang dia angan-angankan gitu ya. Kok kayaknya terlambat orang ini menuju ke realita gitu, menuju kepada satu hal yang benar. Agak terlambat dia, lebih cepat ini tuh Capricornnya di sana. Kalau niatannya dia untuk bersama tapi kemudian menyakiti, apalagi itu ya, terbaca itu sama Capricorn ini. Datang hanya untuk menambah akumulasi tidak nyaman bagi Capricorn, terbaca itu sama Capricorn di sana. Orang ini mungkin butuh hanya sensasi happy ya, sensasi cinta-cintaan ya. Nah, gitu. Masih tetap mau barengan walaupun tidak jelas juntrungan relationship ini, si selingkuhannya Capricorn ini tuh mau gitu dia. Ya, biar aja enggak pasti masa depannya, pokoknya bareng-bareng. Nah, ini mau nih. Mari rasa enggak cinta, entah orang ini banyak gabutnya dalam hidup pun bisa nih. Atau belum bijaksana mengalokasikan kemana atensinya dia. Entah karena usia masih muda gitu ya. Karena kan anak-anak muda mau gitu ya. Di situ. Barengan walaupun dia enggak begitu cinta, walaupun dia enggak begitu sayang, walaupun mungkin ancaman-ancaman sakit di masa depan bakal bisa dia derita. Tapi ini kayak ya udahlah, pokoknya jangka pendek ya, yang dia pikirkan jangka pendek. Ya pokoknya Capricorn ada gitu-gitu aja. Ya. Capricorn pokoknya bisa ada gitu. Di sana. Jadi kayak pasangannya Capricorn ini ya, si selingkuhannya Capricorn ini tuh bisa nyari-nyari riwah sendiri di hidupnya dia. Itulah. Nyari-nyari riwah sendiri. Tadi sikapnya dia ini hanya akan dua. Kalau enggak dia yang tersakiti sendiri dengan ekspektasinya dia, niatannya dia memang tadi nambah-nambahin sakit untuk
Capricorn ini. Dan Capricorn terlalu pinter ya untuk dijadikan sebagai korban dari maksud dan tujuannya si selingkuhannya ini. Nah kayak gitu. Terlepas dari kalau dia bilang ya, ini bisa memang, aku ini udah banyak korban ini untuk Capricorn. Gitu. Mungkin pengorbanan banyak ya, upaya usaha mungkin banyak yang sudah dia manifestasikan di sini, yang sudah dia lakukan. Misalnya antar jemput Capricorn sampai ke ujung dunia, misalnya ya, dari kutub utara ke kutub selatan, bisa. Uang mungkin nominalnya sudah sekian, gitu. Tapi tetap, mari ragu ketika dia melakukan hal itu. Memang itu tuh karena pure cinta, pure sayang. Gitu. Mari ragu di situ. Gitu ya. Lagian sudahlah, mengusahakan sesuatu kepada seseorang yang tidak akan memilih diri, ya kan sia-sia ya. Dia melakukan sesuatu kepada seseorang yang kecil kemungkinannya untuk memilih dirinya. Jadi ini kayak buang garam ke lautan, atau memperbaiki sesuatu yang tidak rusak, ya, menukangi sesuatu yang tidak rusak gitu ya. Ya memang sedang melakukan sesuatu, tapi yang dilakukan itu tuh sia-sia, kayak ngebalik atap rumah yang tidak bocor, kan sia-sia ya. Memang ya satu sisi ya bagus ya, oke. Tapi kan tidak ada gunanya mengalokasikan energi kepada hal yang tidak pantaskah, mungkin gitu bahasanya ya. Di sana. Jadi itu aja, dia menjemput sakit hatinya dia untuk datang deket ke Capricorn, atau memang ada motif dari seseorang ini tuh nyakit-nyakitin, tempat pelampiasan ego dirinya dia untuk menyakiti seseorang. Ya, dijadikannya Capricorn ini tempat dia memanifestasikan egonya dia. Nah di situ. Tapi tadi naifnya, walaupun misalnya dia punya niatan untuk menyakiti Capricorn, tapi dia mau kalau hubungan ini tuh berkelanjutan. Gitu ya. Jadi kayak dia nyubit, tapi maunya dia tuh Capricorn yang dia cubit ini tuh nggak ninggalin dia. Tetap mau menjalani hubungan dengan dia. Nah kayak gitu. Kalau dia datang untuk hanya menjemput sakit hatinya dia, tentu saja dia di situ tuh nggak sadar gitu ya. Nggak tahu gitu loh, nggak sadar atau nggak tahu gitu bahwa upaya yang dia lakukan itu tuh hanya akan merugikan diri dia sendiri. Di situ. Dan lagi-lagi lah, udah tidak begitu cinta juga ini kelihatan. Ya, jangan-jangan dia pun ada juga ini pasangannya dia. Tapi ya tadi mungkin gabut lagi-lagi, mari bilang jangan-jangan orang ini memang gabut banget ini orangnya. Atau dia melihat bahwa hubungan dengan Capricorn ini tuh sebagai jalan cara dia menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, gitu ya. Oke, dalam bacaan hadir energi dari Gemini, ada Virgo di sana, Libra hadir. Berikut ada energi dari Aquarius, Sagittarius ada di situ, ada energi dari Scorpio, Aries di sana, Gemini hadir. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.